Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman semuanya. Selamat datang di video matematika atau biasa dikenal sebagai VMAT dalam pembahasan kalkulus 3 mengenai integral lipat 3 dalam penggambaran 3 koordinat, yaitu koordinat kartesius, koordinat silinder, dan koordinat bola. Karena topiknya yang begitu padat, jadi langsung saja kita buka ke sesi penyampaian materinya. Oke, untuk integral lipat 3 ini, dalam koordinat kartesius, kita punya teorema yang pertama yaitu teorema Fubini. Nah, teorema Fubini ini sempat disinggung di pertemuan kelima, yaitu pada saat integral lipat 2 dimulai. Di mana pada teorema Fubini ini ada jika f kontinu pada kotak, kalau di sini kita misalkan kotaknya itu adalah kotak B, di mana kotak B ini berisi suatu titik, ya, titik X, Y, Z, di mana nilai dari si X itu berada di rentang A sampai B, lalu si nilai, aku tulis di sini ya, nilai C, Y-nya itu berada di rentang C sampai D, dan si Z-nya itu berada di rentang R sampai S. Nah, ini bisa kita tuliskan juga seperti ini ya, sama kayak yang waktu di integral lipat 2. Kalau kayak begini penulisannya harus berurutan, jadi yang ini X, lalu sebelahnya Y, dan sebelahnya lagi Z. Nah, menurut teorema Fubini, kalau jika F kontinu pada kotak B, di mana terdapat titik X, Y, Z, dan X, Y, sama Z itu berada di rentang nilai sekian, maka untuk integral lipat 3, jadi gambar ularnya ada 3 kali, di sini karena di sini kotaknya adalah kotak B, kita misalkan, jadi di sini pada bidang B, untuk suatu fungsi 3 variabel f, x, y, z, dv ya, kalau di sini dv, sama dengan eee, A sampai B, lalu di sini C sampai D, dan R sampai S untuk f, x, y, z, dz, dy, dan dx. Ini sesuai. Nah, karena ini Fubini ya sama kayak di integral lipat 2, jadi kita bisa tinggal tuker aja. Jadi yang pertama diintegralkannya terhadap z dulu bisa, seperti yang ini, atau bisa diintegralkan terlebih dahulu terhadap si variabel x. Jadi integral batas atas batas bawah AB dulu, baru CD, lalu RS. Itu untuk teorema Fubini. Ini bisa kita tulis juga dengan, misalkan ini SR ya, terus DC, terus ini AB, F, X, Y, Z, untuk DX, DY, DZ. Nah, bisa seperti ini, sama aja untuk urutan diintegralkannya. Lalu, untuk mempermudah compute atau penghitungan integral lipat ini, volume bangun ruang yang kita hitung itu bisa dibagi menjadi 3 kasus. Sekarang kita masuk ke page berikutnya aja. Oke. Jadi, kasus yang pertama, itu adalah ketika kotak yang kita hitung, misalkan ya, kotak yang kita hitung itu adalah sebuah bidang E, di mana bidang E ini, memiliki titik X, Y, Z, di mana, X sama Y-nya itu adalah sebuah bidang D, dan untuk si Z-nya itu berada di rentang U. Di sini kita anggap, suatu batas untuk Z-nya itu U1 dan U2, di mana U1 sama U2-nya itu memiliki variabel X dan Y. Nah, dengan D-nya ini, nih D yang ada di X, Y elemen D, D-nya itu adalah proyeksi. Proyeksi dari si bidang E tadi. Proyeksi E pada bidang XY. Nah, jadi kalau, kita gambarkan, ini sebenarnya gambarnya agak, ribet ya. Jadi aku kopas aja dari PPT-nya. Nah, jadi kita punya, suatu bidang E di sini itu, yang kasus pertama. Dia itu adalah sebuah bidang, berdimensi 3, di mana dia, memiliki tinggi Z, dibatasi oleh U1 dan U2. Lalu, si nilai X sama Y-nya itu merupakan elemen D yang merupakan alas dari, bidang 3 dimensi ini. Nah, bidangnya ini merupakan alas pada saat Z-nya itu sama dengan 0. Kita bisa lihat di sini, ketika Z sama dengan 0. Nah, ini proyeksinya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung nilai dari, integral lipat 3 untuk kasus yang pertama ini, maka untuk, integral lipat 3 untuk, f, x, y, z, dv ya, itu sama dengan integral lipat, 2.
dari D, ini D-nya itu yang ini ya, yang alas permukaannya. Lalu kita integralkan yang si ini, yang batas atas sama batas bawahnya si nilai Z-nya itu tadi. Jadi U2 X, Y, U1 X, Y dari si Fx, Y, Z. Di sini DZ, dan di luarnya adalah DA. Gitu. Nah, jadi untuk nanti kasus-kasus berikutnya adalah, oke, belum kita langsung masuk ke kasus berikutnya, kita kasih contoh soal dulu saja. Untuk contoh soal mungkin singkat aja ya, karena waktunya terbatas. Kita ambil contoh soalnya mungkin dari yang di sini aja, yang ada di PPT. Cuman kita nggak harus sampai nge-compute hasilnya, hanya saja kita akan menentukan batas dari yang ada di permasalahan yang akan kita bahas ini. Oke, di sini kita punya permasalahan. Hitung integral lipat 3 dari 2x dv, di mana S adalah daerah di bawah bidang 2x plus 3y plus z sama dengan 6 pada kuadran pertama. Oke, di sini ada informasi yang bisa kita dapatkan, yaitu seperti ini. Ini penting banget. Lalu yang kedua adalah dia berada di bawah bidang 2x plus 3y plus z sama dengan 0, dan dia berada di kuadran pertama. Oke, kita pecahin dulu informasi yang kita dapatkan di sini. Jadi pertama, integral lipat 3 dari 2x dv, artinya nilai dari si fx, y, z-nya itu adalah 2x. Yang ini nih, episode dari yang ini. Jadi nilai fx, y, z-nya itu 2x, didapat dari sini, dari soal. Lalu, berikutnya bangun S ini kan daerah yang berada di bawah bidang 2x plus 3y plus z sama dengan 6. Lalu pada kuadran pertama. Nah, diingatkan kembali, kuadran pertama itu artinya nilai dari si variabel x, y maupun z-nya itu bernilai positif. Nah, karena bernilai positif, jadi kalau digambarkan ya, dia berada di, oke, bentar kita turunkan dulu. Nah, kalau kita gambarkan, nah, oke, kita cari titik potongnya dulu ya terhadap sumbu X, Y, dan Z-nya. Kita bisa cari tahu bagaimana caranya. Misalkan untuk sumbu X, Y, dan Z, untuk mencari titik potong untuk sumbu X, maka nilai Y sama Z itu pada saat 0. Jadi ketika nilai Y sama Z 0, maka nilai X sama dengan 3. Jadi titik potongnya di sini pada saat X sama dengan 3. Lalu untuk yang nilai Y itu ketika X sama Z-nya 0, maka di sini pada saat Y-nya sama dengan 2. Dan kalau Z itu pada saat Z sama dengan 6. Berarti nanti gambar untuk bidangnya adalah seperti ini. Nah, nanti yang kita cari adalah luas volume dari benda yang berada di bawah bidang 2x plus 3y plus z sama dengan 6 ini, tapi dia pada kuadran pertama saja. Jadi kalau kita arsir ya dari sini nih, yang kita akan cari. Enggak 2 dimensi ya, tapi 3 dimensi. Ini gambarnya kurang bagus sih. Kalau kita gambar ulang mungkin seperti ini. Oh, oke. Nah, dan kita gambar seperti ini. Yang x, y, z. Nah, terus ini 6, terus ini 2, ini 3. Maka yang ini semua nih adalah volume yang akan kita cari. Nah, untuk mengetahui garis tersebut nabrak, tadi udah dikasih tahu ya, pada saat misalkan untuk sumbu X, itu ketika Y sama Z 0, dan lainnya. Nah, terus untuk kita melihat batas-batas dari masing-masing variabel, kita bisa cek untuk nilai Z, itu batasnya adalah ketika, oke, di sini kita punya persamaan 2X plus 3Y plus Z sama dengan 6. Nah, untuk melihat batas si Z itu, maka kita tinggal pindahkan ruas saja ke variabel si X sama Y-nya. Jadi Z sama dengan 6 minus 2X minus 3Y. Nah, jadi nilai Z maksimum adalah ketika X sama Y-nya 0, ya kan? Jadi pada saat X sama Y-nya 0, nilai Z-nya itu maksimum, yaitu 6. Tapi nilai minimum dari si Z-nya itu adalah pada saat Z sama dengan 0. Karena dia pada kuadran pertama. Jadi paling kecil adalah 0, gak bakal boleh negatif. Jadi nilai si Z itu berada di rentang 0 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan 6 minus 2X minus 3Y. Nah, ini nggak 6 doang, tapi dikurangin 2X kurang 3Y. Karena dari gambar sendiri kita bisa lihat bahwa dari gambar tersebut, gambarnya akan membentuk mengerucut menuju titik Z sama dengan 0. Jadi batasnya ini, 6 minus 2X minus 3Y. Lalu untuk mencari apa namanya batas-batas dari variabel X dan Y, kita bisa lihat dari proyeksi si S pada bidang X, Y. Jadi yang kayak tadi aku jelasin di atas ini. Nah, ini kan nilai E ya, untuk bidang 3 dimensinya. Nah, untuk nyari nilai batas untuk si X sama si Y, kita bisa lihat dari proyeksinya. Kalau dari gambar yang ini adalah nilai D. Gitu. Jadi kita cari batas-batas untuk si X, Y-nya. Nih, gambar 3 dimensinya kan seperti ini ya.
Nah, untuk nyari batas X, Y-nya, kita bikin koordinat 2 dimensi saja. Itu X sama Y. Jadi, kita anggap di sini nilai Z-nya itu 0. Jadi, kita punya persamaan 2X plus 3Y sama dengan 0. Untuk nyari proyeksinya. Nah, titik potongnya di mana? Kalau pada nyari titik potong X, maka ketika Y-nya sama dengan 0. Jadi, X-nya sama dengan 3. Lalu untuk Y-nya sama dengan 2. Nah, gambarnya kira-kira begini. Maaf, nggak nabrak. Gini. Nah, ini 2X plus 3Y sama dengan 6. Jadi, kalau kita mau nyari nilai Y-nya, maka Y sama dengan 2 dikurang 2/3 ya, Pak. Ya, 2 dikurangin 2/3 Y. 2/3 X. Oke. Lalu untuk kalau mencari nilai A, kalau kita gantinya dengan X, maka nilainya adalah 3 dikurang 3/2. Nah, ini tinggal diubah aja dari 2X plus 3 sama dengan 6, jadi Y sama dengan, ataupun X sama dengan. Nah, dari sini kita bisa cari, jadi nilai integral lipat 3-nya itu berapa. Kalau misalkan di sini yang X-nya itu berada di rentang 0, maaf, misalkan ya, X-nya ini kita mau ngambilnya itu berada di rentang 0 sampai 3. 0 kurang dari X, kurang dari sama dengan 3. Maka di sini yang Y yang diambil adalah bukan 0 sampai 2, tapi 0 sampai garis linear ini yang turun ke bawah. Maka yang diambil adalah Y sama dengan 2 minus 2/3X. Tapi, kalau Y yang mau diambil adalah 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 2, di sini ada 2 ya, maka nilai X yang diambil adalah X sama dengan 3 minus 3/2Y, batas atasnya. Jadi salah satunya ada yang bilangan, salah satunya lagi ada yang menuju garis. Nah, oke, kita ke bawah. Jadi, untuk integral lipat 3 ini, untuk perhitungannya adalah seperti ini, untuk pengintegralannya. Integral lipat 3 dari bidang S, 2X dV, sama dengan integral lipat 2 dari bidang R, alasnya tadi, integral 6 minus 2X minus 3Y, batas bawahnya 0 ya tadi, 2X dz, terus dA. Nah, karena kita mau ngambilnya si X berada di antara 0 sampai 3, maka Y yang 2 dikurangin 2/3X. Berarti di sini kita punya integralnya, kita keluarkan 0 sampai 3, terus di sininya 0 sampai 2 minus 2/3X, dan satunya lagi si 6 minus 2X minus 3Y dari 2X dz, yang kedua ini dy, dan yang terakhir ada pengintegralan terhadap X. Jadi ini merupakan jawaban dari soal tadi. Oke, untuk hasil pastinya ya tinggal hitung sendiri aja karena nggak ada waktu ya. Kita bisa lanjut ke kasus yang kedua. Sebenarnya kasus-kasus ini tuh cuma ngebedainnya di proyeksinya itu terhadap bidang apa gitu. Jadi untuk kasus kedua ini sebenarnya hampir mirip sama yang atas ya. Kalau yang atas kan tadi kita bikin proyeksinya itu terhadap ini ya, bidang XY gitu bawahnya. Nah, nanti untuk yang kasus kedua kita lihat dari PPT. Nah, dia akan ngebentuk proyeksi, tapi proyeksinya itu terhadap bidang XZ. Nah, karena diproyeksinya terhadap bidang XZ, maka nanti ketika kita mau mencari nilai integral lipat 3 dari fx, y, z, dA, dv, maaf, sama dengan nah, ini, maka di sininya adalah U2xz ya, bukan xy. Dari nilai fx, y, z dy, integral antara dy, baru di sini dA. Kenapa demikian? Karena di sini dia di proyeksi ini terhadap bidang xz. Jadi alasnya nanti yang ini si d-nya itu pada saat nilai y-nya itu sama dengan 0. Begitu. Nah, nanti untuk kasus ketiga ini sama juga. Jadi nanti bedanya adalah dia bentuk alasnya itu adalah ketika dia nggak bentuk di bidang YZ. Nih, kita bisa cek gambarnya.
Ini nanti bentuk bidang si D-nya itu adalah proyeksi ketika pada bidang YZ, maaf. Yang ini XZ, dan pada saat kasus pertama tadi XY ya kan. Gitu aja untuk perbedaan masing-masing kasus. Jadi bisa langsung skip ke materi dalam koordinat silinder. Nah, dalam koordinat silinder ini, titik, maaf kita masukin dulu koordinat silinder. Koordinat silinder. Nah, koordinat silinder ini, jadi sebenarnya sama kayak koordinat polar ya, tapi koordinat polar kan pada saat dia pada bidang dimensi 2. Nah, sedangkan untuk koordinat silinder, dia ya koordinatnya koordinat dimensi 3. Jadi yang sebelumnya kita misalkan punya P, X, Y, Z, kalau kita transformasikan ke koordinat silinder, maka variabelnya berubah menjadi P, R, theta, Z. Z itu tetap. Jadi kalau misalkan di koordinat polar itu kita punya, kalau di koordinat polar kita punya garis seperti ini. Nah, ini R-nya kan, lalu di sini nilai tetanya nih, ini tetanya. Nah, kalau di silinder ada tinggi. Jadi kan kalau di polar tadi itu Z-nya sama dengan 0 ya, karena dia di dimensi 2. Lalu kalau di koordinat silinder, dia ada Z-nya, itu ketinggiannya, nih yang ini. Nah, nah tingginya sama, Z, jadi nggak diubah. Jadi nilai P, R, theta, Z. Jadi untuk Z-nya itu nggak berubah dari yang koordinat ke silinder. Yang berubah itu nilai X sama Y-nya berubah menjadi R sama theta. Karena diberikan tinggi, makanya dari polar ke koordinat silinder. Nah, untuk pengerjaannya seperti apa? Misalkan, kita misalkan, F continue pada S, di mana S-nya itu adalah sebuah X, Y, Z, di mana X sama Y-nya itu elemen dari suatu bidang D, dengan Z-nya itu berada di antara U1 dan U2. Ya, mirip-mirip sama kasus pertama lah ya. Nah, nah di mana D-nya itu kita berikan seperti ini. Sama kayak koordinat polar jadinya, untuk yang D-nya itu. R dan theta, di mana tetanya itu berada di antara alfa kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan beta, dan si R-nya itu berada di antara H1. Nah, dia memiliki variabel theta kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan H2 theta. Nah, kalau nilainya adalah sebuah bilangan, misalkan R itu berada di antara 1 sama 2, bisa. Tapi bisa juga dia memiliki variabel theta gitu. Makanya ini H1 theta dan H2 theta. Nah, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Langsung aja kopas dari ke Pepo. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Jadi yang bawahnya ini proyeksinya itu mirip sama kayak koordinat polar ya tuh. Dia ada di antara rentang tetanya itu dibatasi oleh alfa sampai beta, dan R-nya itu dari H1 sampai H2. Sedangkan sekarang itu ditambahi dengan ketinggian. Ketinggiannya pun dibatasi dari U1 sampai U2. Makanya sekarang kebentuknya adalah koordinat silinder. Nah, untuk penulisan integralnya seperti ini. Ini kan gambar ya. Untuk penulisan integralnya seperti f x, y, z dv. Ini harus berurutan ya pengintegralannya. Jadi pertama, yang paling terakhir maksudnya. Paling terakhir itu adalah alfa sampai beta ini. Satu beta. Yang terakhir ada ini, U2. Nah, U2 U1-nya itu karena sekarang udah diubah ke koordinat silinder, maka bukan U2 X, Y lagi, tapi U2 R cos theta dan R sin theta. Ini juga samanya R cos theta, R sin theta. Dari fungsi F R cos theta, R sin theta, Z. Dari, nah ini udah diubah ya nilai dv-nya menjadi R, jangan lupa ada R-nya, dz, dr, dan d theta. Ini adalah pengerjaan untuk pengubahan ke koordinat silinder. Oke, untuk bahasan koordinat bola ini, hubungan antara koordinat bola dan kartesius bisa kita apa ya perkenalkan kembali. Ini sebenarnya udah dikenalin di pertemuan kalkulus 2 ya, semester 3, di mana nilai X itu sama dengan rho sin sin C ya, sin V sin P cos theta
dan nilai Y itu adalah rho sin pi sin theta, dan nilai Z selaku tinggi adalah rho cos pi, dan nilai rho kuadratnya sendiri adalah nilai dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z. Kalau masih bingung gambarnya tuh kayak gimana sih gitu, untuk ngebentuk diagram bola tuh, jadi kayak begini, koordinat bola tuh. Jadi untuk nilai si apa, rho-nya itu adalah panjang dia dari titik pusat. Jadi misalkan kalau gambarnya itu seperti ini ya, kira-kira beginilah. Nah, maka rho-nya itu adalah ini, dari sini ke sini, nilai rho-nya. Dan untuk nilai tetanya adalah ya sama kayak di koordinat silinder, yaitu adalah apa namanya, sudut yang terbentuk dari kuadran satu ini. Kan ini theta. Dan untuk pi-nya itu adalah sudut juga, cuman dari arah atas, dari sumbu Z. Nah, ini nilai dari pi, gitu. Nilai pi-nya adalah sekian. Nah, untuk kita misalkan aja dulu untuk penggambaran bola itu kayak gimana. Misalkan E itu adalah sebuah titiknya adalah rho, memiliki titik rho dengan theta dan pi, maka kalau nilai rho-nya itu berada di antara A, maaf, karena ini panjang ya nilai rho itu, jadi bukan alfa sama beta, tapi A kurang dari sama dengan rho kurang dari sama dengan B. Kalau untuk theta-nya itu adalah karena derajat, maka ini kurang dari theta kurang dari sama dengan beta. Nah, ini juga derajat sebenarnya yang pi itu. Kita tulis di sini C aja. C kurang dari sama dengan pi kurang dari sama dengan B. Nah, maka eh, untuk penulisan pengintegralan adalah seperti ini. Misalkan ya, oh ya, ini kan udah ditulis ya, E. Jadi untuk bidang E, untuk f x, y, z dv, maka ini kita tulis C sampai D. Jadi yang paling ujung atau paling terakhir adalah pengintegralan terhadap pi. Nah, yang keduanya itu pengintegralan terhadap theta, dan yang pengintegralan pertama adalah terhadap rho, di mana nilai x, y sama z-nya otomatis ya diubah juga karena kita di sini ke koordinat bola. Di sini nilai x adalah rho sin theta cos theta. Maaf, rho sin pi cos theta. Kalau di sini rho sin pi theta, dan ada rho. Terus di sini ya jangan lupa nilai dv ini kalau misalkan mau ke koordinat bola maka akan berubah menjadi rho kuadrat sin pi d rho d theta dan d pi. Ini hafalin aja. Jadi di sini kita ganti menjadi rho kuadrat sin pi d theta d rho d theta dan d pi. Oke, untuk koordinat bola. Tapi kalau untuk contoh soal mungkin nggak ada waktu ya. Jadi cukup sekian untuk materi pembelajaran kalkulus 3 dalam pembahasan integralitas 3 untuk koordinat kartesius, silinder maupun bola. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di VMAT berikutnya. Terima kasih.